Sahabat-sahabat, ibu dan bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah pada kesempatan kali ini siang ya, siang hari ini tanggal 4 ya, tanggal 4 November 2022. Marilah kita memperbarui syukur kita pada Allah Ta'ala yang senantiasa memberikan rahmatnya, welas asihnya, kasih sayangnya kepada ibu dan bapak beserta keluarga, beserta saya dan kita semuanya. Amin. Semoga dengan kita senantiasa memperbanyak syukur seperti yang difirmankan Allah, la in syakartum la azidannakum. Ketika kita bersyukur, maka nikmat kita akan ditambah. Semakin kita banyak bersyukur, kesehatan kita akan ditambah. Semakin kita bersyukur, semakin sehat. Semakin kita bersyukur, semakin sehat. Nah, itu ya Bu dan Bapak sekalian. Nah, makanya ketika ada yang ngeluh ya di grup biasanya, di grup WA ataupun di Facebook, itu ketika ada yang ngeluh gini. Jadi ini ya Ibu dan Bapak sekalian, antara bertanya mencari solusi dengan ngeluh itu berbeda. Nah, ketika bertanya mencari solusi, itu ketika sudah dikasihkan solusinya, ya dijalankan, action gitu. Jangan hanya bertanya untuk tahu jawabannya sementara tidak action. Nah, itu akan ibarat apa? Ketika kita diberikan satu kenikmatan, mendapatkan jawaban itu sudah kenikmatan yang luar biasa. Nah, namun kita nggak action. Nah, sudah ada solusinya, kita nggak action. Apakah itu kita bisa dikatakan orang yang bersyukur? Nah, ketika dalam rangka memenuhi syukur kita ya solusinya kita jalankan, solusinya dipraktekkan. Itu ya, jangan hanya mengumpulkan pertanyaan dan jawaban, dikumpulkan di WhatsApp, pertanyaan dan jawaban. Oh, kalau kayak gini jawabannya kayak gini tanpa action, ya itu kan sangat sayang sekali Bu dan Bapak sekalian. Eman kalau orang Jawa, eman. Nah, kenapa nggak action? Ya udah, karena apa yang kita sharingkan, apa yang kita bagikan itu berdasarkan apa yang dulu juga saya lakukan prosesnya, sehingga alhamdulillah sampai saat ini kita bisa berjumpa di video ini. Nah, mungkin ketika Allah dulu tidak memberikan nikmat kepada saya berupa cemas, khawatir, anxiety, psikosomatis. Nah, bisa jadi kita nggak akan bertemu, kita nggak akan berjumpa di video-video kayak gini. Nah, bukankah ini sebuah kenikmatan yang luar biasa sekali? Nah, Allah memberikan saya nikmat dulu supaya saya berbagi solusi kepada ibu dan bapak. Nah, di mana ketika kita berbagi solusi tapi kita nggak pernah merasakan. Makanya Allah memberikannya dulu kepada saya supaya saya belajar, ya kan? Dan kemudian saya membagikan, mensyaringkan solusi-solusi itu kepada ibu dan bapak sekalian. Untuk apa dibagikan? Untuk dipraktekkan, untuk action, bukan hanya untuk dikumpulkan jawaban-jawaban itu. Buat apa ketika mau dikumpulkan? Nah, itu nggak akan menyembuhkan, nggak akan memberikan kesehatan ketika hanya dikumpulkan. Nah, yang memberikan progres kesehatan, kenikmatan, kedamaian, kenyamanan itu ketika kita praktek, ya ibu dan bapak sekalian. Ketika kita mau praktek, namun ketika hanya mengumpulkan pertanyaan dan jawabannya, ya itu mah kayak apa? Kayak di sekolah. Kunci jawaban, oh kayak gini jawabannya kayak gini. Kayak gini, apa pertanyaan A jawabannya A, B. Nah, itu cuma menjodohkan aja. Nah, padahal di sini di konsep treatment, terapi, kita bisa terbebas, lepas dari yang namanya kecemasan tak berujung. Itu kita praktek, action. Gitu ya. Nah, ibu dan bapak sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, kita mau memberikan jawaban beberapa pertanyaan yang tadi ada yang masuk di
Facebook, ada yang di grup WA, ini ada yang di grup WA, tapi yang pertanyaannya yang masuk cuma hari ini. Misalnya ini di grup WA kursus angkatan 5, ini dari siapa ini namanya? Nah, mungkin bukan nama asli ya. Ini solusi sering sesak, susah tarik napas pendek. Lah, ini sebenarnya udah disampaikan, dikupas tuntas di materi ya. Ini di materi kursus angkatan kelima di pertemuan ketiga, hari ketiga. Tapi kenapa masih bertanya? Berarti ini nggak nyimak materinya. Nah, mungkin lagi pergi atau harus nonton aja. Mungkin nggak pas anaknya rewel. Mungkin gitu ya. Nah, solusinya bagaimana? Napas pendek itu nggak serta-merta hanya napas pendek ya. Ketika teman-teman yang mengalami anxiety psikosomatis, asam lambung, itu ketika mengalami napas pendek biasanya kecenderungannya di dada juga mengalami rasa yang nggak nyaman, berat, ya kan disentuh kayak gini nyeri, nah, ya kan. Kemudian di sini juga tegang, di leher tegang, di pundak tegang, bahkan nggak cuman itu. Nah, itu juga di pinggang pegel, di perut keras, bukan hanya di dada. Nah, pengaruhnya apa? Faktornya apa? Ketika nafas pendek atau bahkan kayak ngap ya, buat nafas cuman nggak bisa los, nggak bisa narik nafas plong gitu, nggak bisa. Nah, solusinya bagaimana? Kemarin sudah kita bahas sebenarnya ya, ini solusinya yaitu perbanyak relaksasi dengan audio. Yang kedua, perbanyak olahraga tiap pagi, kalau pagi bisa ya siang, kalau siang bisa ya sore, tidak masalah. Nah, karena apa faktornya ini disebabkan oleh faktor ketegangan otot-otot. Nah, kemarin kita memberikan contoh karet gelang ya kan, di materi kursus kemarin di grup ya, kan kita mencontohkan karet gelang. Nah, itu juga mencontohkan kaki. Ketika ibu bapak nggak pernah lari misalnya ya kan, tiba-tiba ibu bapak lari misalnya 1 kilo lari, nah, apa yang akan terjadi? Ya 30 menit atau 25 menit sesudah ibu bapak lari, itu akan apa yang akan dirasakan? Yang akan dirasakan adalah kakinya pegel, kakinya tegang, ditekan nyeri. Belum kalau nanti setelah bangun tidur, udah rasanya seluruh kaki udah sakit, disentuh juga sakit. Sama itu, kejadian itu sama dengan di dada tegang ini. Itu adalah ketegangan otot-otot. Ketika lari di kaki dominannya kan, karena nggak pernah lari. Kalau tiba-tiba lari, olahraga lari, nah, tegang semua otot-otot kaki. Akhirnya kakinya apa? Nyeri, ketika disentuh sakit, buat gerak sakit, ya kan? Buat ngomong aja sakit. Itu kalau orang Jawa bilang rempu istilahnya. Rempu, kalau bahasa Indonesianya apa itu ya rempu? Karena bahasa Jawa nggak mesti ada translate Indonesianya ya. Rempu, memar ya, memar mungkin ya. Itu rempu, memar lah. Jadi otot-ototnya kan memar karena tidak pernah dipakai untuk lari, tiba-tiba lari. Itu otot-ototnya kan memar, rempu. Tadi ada yang telepon, Mas Kiswanto dari Cikampek. Mohon maaf nggak tak angkat, bahkan saya reject karena memang kita baru live ya ini di Facebook dan di YouTube. Ini Mas Kiswanto, mohon maaf, mohon pengertiannya terlebih dahulu. Nah, itu jadi solusinya yaitu tadi relaksasi dan olahraga, air putihnya dicukupkan. Kemudian rekomendasi yang lain apa? Nah, rekomendasi yang lain adalah konsumsi sumber nutrisi vitamin B kompleks. Sumber nutrisi vitamin B kompleks. Kalau kita merekomendasikannya adalah pakai bekatul beras merah. Di situ sumber nutrisinya luar biasa, vitamin B kompleksnya lengkap sekali. Bahkan ada penelitian Profesor Husodo itu meneliti di bekatul beras merah, di bekatul lapisan kulit ari beras gabah, tapi lapisannya ya bukan sekamnya loh ya, ini lapisan kulit ari beras itu mengandung vitamin yang memang di situ adalah nutrisi yang dibutuhkan oleh sel. Jadi kalau menurut Profesor Husodo itu adalah nutrisi sel, di mana bagian dari kulit ari beras ini adalah yang namanya bekatul. Makanya ibu dan bapak ini ya saya sampaikan. Nah, di produk santri serial Umbi Garut ini
Di sini kan komposisinya satu pati garut, ya kan? Bekatul. Ini bekatulnya kita bukan bekatul sembarangan, tapi kita bekatulnya bekatul pilihan. Bekatul beras merah, kemudian gula aren, susu etawa, daun kelor. Ini adalah komposisi yang banyak. Sebenarnya masih ada komposisi yang lain yang nggak kita tulis di cover di sini. Ada akar jahe, kayu angin, ya kan, ada batu sauda. Jadi komposisi sedikit-sedikit, ada kulit manggis juga. Komposisinya sedikit-sedikit tapi komplit. Nah, di sini juga kita tulis. Tidak semuanya kita tulis, ya. Ibu dan Bapak sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi di santri serial Umi Garut di sini, satu, yang pertama adalah plus herbal, ya. Yang kedua di sini Ibu dan Bapak sekalian, dalam proses produksi santri serial Umi Garut ini sebelumnya melalui proses rupiah. Jadi ya plus herbal, yang kedua plus rupiah. Jadi sebelum memproduksi, proses produksi, saat memproses produksi, ketika bahan disiapkan, itu tim kita yang memproduksi, kan satu itu anak pesantren, anak pondok, ya, yang memproduksi tim kita. Yang kedua itu dilakukan proses rupiah terlebih dahulu. Jadi di situ dibacakan ayat-ayat rupiah, ayat-ayat syifa, ayat-ayat penyembuh dari Al-Quran. Apa yang dibaca? Ya banyak yang dibaca. Ada hauqalah, ada sholawat, dan macam-macam surat-surat yang lain. Memang ditujukan untuk apa? Ditujukan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dibacakan ayat-ayat syifa dari Al-Quran itu bisa menjadi sebuah wasilah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sudah diberkahi dengan ayat-ayat Al-Quran. Itu ya Bu dan Bapak sekalian yang dimuliakan. Jadi di santri saya ini selain plus herbal juga plus rupiah. Nah, jadi saat proses rupiahnya, saat proses produksi itu ya sekitar 15-an menit, 10 sampai 15-an menit. Itu setiap produksi, setiap kode produksi itu proses rupiahnya sendiri. Itu ya Bu dan Bapak sekalian. Jadi yang mungkin di luaran sana itu nggak ada ya produksi, ya asal produksi aja mungkin gitu. Kalau kita karena budak santri itu memang kita diproduksi untuk tujuan wasilah teman-teman sekalian, ya kita melengkapi, memaksimalkan ikhtiar kita, disandarkan kesembuhan itu pada Allah Ta'ala. Makanya di ayat Al-Quran wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa, ya kan. Jadi di ayat Al-Quran pun disebutkan bahwa salah satu manfaat ayat Al-Quran adalah sebagai syifa, penyembuh. Makanya dalam proses produksi itu juga ada proses ruqyah yang dijalani oleh anak-anak. Nah, Ibu dan Bapak sekalian yang dimuliakan Allah. Itu tadi pertanyaan pertama, ya. Pertanyaan berikutnya yang saya masih baca di grup WA ini, ya.